Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Miss Nur pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi perilaku terpuji gemar membaca. Baiklah, mari kita pelajari bersama materi perilaku terpuji gemar membaca. Anak-anak, marilah kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa lebih dahulu. Doa akan belajar. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, pengertian gemar membaca. Yang kedua, perintah membaca dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, cara menumbuhkan semangat supaya kita gemar membaca. Yang keempat, manfaat gemar membaca. Apa ya pengertian gemar membaca? Gemar membaca adalah bentuk kesenangan terhadap kegiatan memahami isi bacaan atau tulisan. Orang yang berilmu akan pandai di berbagai bidang dan gemar dalam membaca. Muslim yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, hidupnya akan mudah dan sejahtera jika kedua hal tersebut dibarengi dengan ilmu agama. Nah, anak-anak, apa saja yang bisa kita baca? Baik, sebagai seorang muslim, setiap hari kita usahakan untuk bisa membaca Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai pedoman hidup umat Islam. Maka kita harus rajin membaca dan mempelajarinya. Yang kedua, kita bisa membaca berbagai macam buku ya. Banyak sekali ya, aneka macam buku yang bisa kita baca, baik itu buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, buku tentang cerita, sejarah, dan sebagainya ya. Kemudian kita bisa membaca koran atau majalah. Di jalan raya pun kita bisa membaca petunjuk ya. Kemudian kita juga bisa membaca internet ya, informasi dari internet. Nah, anak-anak, dalam membaca kita perlu jeli dalam memilih bacaan yang baik dan bermanfaat buat kita. Perintah dalam membaca ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, isi kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menjelaskan
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca. Juga dijelaskan agar mengikat ilmu dengan pena atau tulisan. Dengan begitu, ia bisa membacanya sewaktu-waktu. Jadi selain membaca, kita juga diperintahkan untuk menuliskannya. Nah, ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan membaca. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, anak-anak, bagaimana cara menumbuhkan sikap gemar membaca? Ya, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Namun, menumbuhkan rasa gemar membaca buku tidak bisa secara cepat, dan itu perlu proses. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Jadi, dalam setiap hari kita punya jadwal khusus untuk membaca. Kemudian yang kedua, kita mengalokasikan waktu untuk membeli buku, misalnya seminggu sekali, atau kita juga bisa mengalokasikan waktu untuk pergi ke perpustakaan, ya. Selanjutnya, kita membuat target dalam membaca, ya. Jadi kalau misalnya hari ini halaman 1 sampai 5, besok halaman 6 sampai 10, seperti itu. Kemudian, kita juga memanfaatkan waktu menunggu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menunggu, misalnya kita bisa manfaatkan dengan membaca buku. Dengan rajin membaca, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Apa saja manfaatnya kalau kita gemar membaca, anak-anak? Yang pertama, akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, baik itu ilmu pengetahuan maupun agama. Yang kedua, memperbanyak ide dan imajinasi kita. Yang ketiga, pasti orang yang membaca akan semakin bertambah pintar. Yang keempat, bisa menghilangkan kebosanan maupun stres seseorang, ya. Kemudian yang kelima, melatih kemampuan berpikir. Kemudian melatih keterampilan berbicara dan menulis. Banyak sekali ya manfaat dari gemar membaca ini. Yuk anak-anak, semangat ya. Kita harus banyak untuk membaca. Alhamdulillah, untuk pembahasan materi perilaku terpuji gemar membaca, Miss Nur rasa sudah cukup. Nah, buku yang bermanfaat adalah teman yang sejati. Yuk, mulai hari ini kita semangat untuk terus membaca buku ya. Membaca Al-Quran, membaca informasi, berbagai informasi di sekitar kita ya. Anak-anak, saatnya belajar, ayo semangat, oke? Baik, terima kasih dari Miss Nur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada kurang lebihnya Miss Nur minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.